Shalom, puji Tuhan, kita muji nyembah hampir kurang lebih 45 menit. Saya akan sharingkan firman Tuhan, saudara, dalam beberapa menit ke depan. Judulnya adalah karakteristik seorang pendoa. Nah, ini yang saya mau, kemarin kita bahas tentang doa, itu apa doa. Nah, hari ini orangnya, ya kan saudara. Yakobus 5 ayat 16 katakan begini, doa orang benar. Doa orang benar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi di dalam hal berdoa, saudara, dalam hal berdoa, Tuhan tuh menekankan pada orangnya, pada manusianya, bukan pada metode atau prinsip-prinsip doanya. Itu perlu, saudaraku, ya kan saudara, tapi lebih ditekankan kepada orangnya, saudara, orangnya. Ya, makanya Rasul Yakobus katakan doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Harus ada kata orangnya, saudaraku. Ini sama lah, saudaraku, kalau saudara sebagai seorang bapak tidak akan pernah memberikan anaknya, saudaraku, Yesus, sebuah pisau kalau anak saudara baru berusia kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun. Ya saudara, pisau yang begitu tajam, walaupun dia bilang dia butuh untuk potong apel. Tapi kalau seandainya saudara, istri saudara yang minta diambilkan pisau, pasti saudara akan kasih pisau itu. Karena istri saudara tahu bagaimana menggunakan pisau dengan benar. Jadi bicaranya bukan permintaannya, sama-sama minta pisau. Tapi kenapa anaknya yang masih kecil nggak dikasih, tapi istri dikasih? Ini bicara tentang orangnya jadinya, bukan permintaannya. Permintaannya sama-sama mau potong apel, dua-dua mau potong apel. Tapi nggak bisa. Yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dikasih pisau yang tajam. Saudara bisa mengerti di sini. Jadi Rasul yang katakan doa orang yang benar. Jadi prinsipnya gini, saudara. Sekalipun doa kita menuruti prinsip-prinsip doa yang benar, saudara, namun kalau orangnya salah, maka doa itu tidak akan ada kuasanya. Ya kan, tidak akan ada hasilnya, kosong. Jadi kalau kita ingin belajar berdoa, kita harus tahu apa karakteristik dari seorang pendoa, atau bagaimana harusnya, ya kan, seorang pendoa itu. Saya bilang pendoa ini sama dengan hamba, ya. Hati hamba yang tadi kita nyanyi. Saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara mau menjadi saksi Yesus, saudara menjadi orang Kristen, sebenarnya panggilan pertamanya harus jadi pendoa. Katakan amin, saudara. Ada orang bilang, oh pendoa itu. Enggak, semua orang harus jadi pendoa. Karena tidak akan pernah pelayanan atau kehidupan Kristen kita ini bisa berhasil kalau kita bukan seorang yang suka berdoa. Jadi doa itu penting, saudara Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara Kristus, sebenarnya seorang pendoa itu karakteristiknya apa sih, cirinya? Yang doanya itu adalah ada isinya, ada bobotnya, ada kuasanya, saudaraku. Kan kadang-kadang kita suka dengar orang doa, kita dengar dia berdoa kayaknya garing aja, kering aja. Kayaknya cuman sampai di luaran, gak nyampe nusuk ke di hati. Gitu saudara, kayaknya nggak ada kuasanya. Ada orang kalau berdoa itu kayaknya sampai ngededer di hati, gitu. Saudara, nah ini bicara apa? Ada apa ini? Nah ini yang kita mau belajar, saudara Kristus, ya. Kita akan lihat yang pertama, seorang pendoa adalah seorang yang mengasihi Tuhan, mengejar kehendak Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan dan mengejar kehendak Tuhan. Maksud saya begini, ya kan saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, ya mau jadi pendoa, yang mau berdoa gitu kan, orang yang berdoa namanya pendoa. Kalau dalam hidup kita, di pikiran kita, di otak kita, cuma untuk ngejar kepentingan, kehendak sendiri, pendapat sendiri harusnya. Memang kita bisa berdoa, tapi kita bukanlah seorang pendoa yang penuh kuasa. Katakan amin. Kalau yang kita pikir cuma kepentingan kita, kehendak kita, pendapat kita. Kita bisa berdoa, tetapi
kita bukan seorang pendoa yang penuh kuasa. Nah, seorang pendoa, saudaraku, harus mencapai satu tingkatan tertentu. Apa tingkatannya? Dia harus mengasihi Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Yang dia kejar adalah apa? Kehendak Tuhan. Tuhan tuh maunya apa buat hidup saya? Selain itu, tidak ada yang dia inginkan. Wah, sampai level ini keren. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ini lagu diambil dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Kalau nggak salah yang tulis itu Bang Weliar ya, teman kita, teman saya, ya saudaraku. Ini yang ya kan. Seorang pemazmur dia bilang, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi saudara, memang inilah yang Yesus bilang ya, barang siapa mau ikut aku, dia harus apa saudara? Menyangkal dirinya. Menyangkal diri apa? Menyangkal diri itu gini. Kalau kehendakku, kepentinganku berbeda, bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya sudah, aku singkirkan ini. Yang aku ikut ini aja keputusannya Tuhan. Itu namanya sangkal diri. Katakan amin saudaraku. Perasaanku dirobek-robek karena aku pegang iman, pegang kebenaran, hidupi kebenaran. Gak apa-apa. Itu namanya menyangkal diri. Saudaraku, katakan amin saudara. Pikul salib, apa pikul salib? Ya, tanggung jawabnya sebagai orang Kristen itu apa? Pikul salib itu ada capeknya, ada susahnya, ada pengorbanannya. Itu pikul salib. Kalau misalnya sangkal diri itu tentang diri kita. Nah, ketika kita bisa taklukkan seluruh kehendak kita, kepentingan kita, kita tidak kejar kehormatan, sanjungan, pujian manusia. Saudaraku, pada saat itulah kita disebut sebagai seorang pendoa. Katakan amin. Itu pendoa. Doa kita, isinya padat. Kalau ngomong tuh ada kuasa urapan yang masuk. Kalau seorang yang hidupnya egois, hanya untuk dirinya dia sih, berkelahi mulu, bertentangan terus, kecewa terus. Wah, sama Tuhan aja kayaknya. Wah, ngomong sembarang sama Tuhan pokoknya. Wah, Tuhan gini. Doa, suruh doa, ngomong kosong, kering. Nah, ini yang artinya ke sana. Yang ngerti katakan amin. Nah, Yesus, saudaraku, ya. Kita bisa lihat dari diri Yesus ini contoh teladan kita yang sempurna. Pada waktu dia berada di Getsemani. Ini kita contoh gampangnya di Getsemani. Saudaraku, Yesus tuh berdoa dan meminta kepada Bapa karena dia tahu, ya kan, dia harus minum cawan murka Allah. Saudara, harus minum cawan murka, ada penderitaan yang sangat mengerikan. Dia lihat, dia udah tahu itu. Dia doa saudara Getsemani. Doanya kita udah tahu semua. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, cawan murka Allah, aku gak minum. Ya kan? Lalu daripadaku. Tapi kemudian Yesus mengatakan begini. Dia lanjutkan.
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang aku minta. Kalau dikasih aku terima, kalau nggak dikasih aku nggak kecewa. Kalau engkau nggak jawab, nggak apa-apa. Itu artinya aku harus jalani kehendakmu. Katakan amin, saudara. Ya memang rencana Bapa adalah Yesus minum cawan murka Allah supaya kita bisa minum cawan berkat Allah. Kalau Yesus tidak minum cawan murka Allah, menanggung segala penderitaan, penghukuman untuk dosa kita, maka kita yang harus minum cawan murka Allah itu. Itu artinya. Kalau bisa cawan ini lalu, itu arti kata-kata itu, saudara. Ya kan, supaya kita bisa makan perjamuan setiap kali. Makanya kalau setiap kali kita makan perjamuan kudus, saudara jangan lagi punya perasaan terhukum. Makanya harus diberesin. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Ampuni dosaku, beri aku sanggup untuk meninggalkannya. Basuh aku dengan kuasa darah, aku minum ini cawan berkat Allah. Cawan apa? Pengampunan. Hidup yang kekal. Katakan amin. Sampai 3 kali loh Yesus minta. Yesus minta berdoa kepada Bapa sampai 3 kali. Tetapi yang dia inginkan adalah apa? Kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Bukan menurut kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Katakan amin, saudaraku. Jadi pendoa, saudara menjadi seorang pendoa, ini latih. Ini harus latihan. Saudaraku, memang saya pikir ulang ya, saudara. Kalau kita yang udah jadi orang tua nih, orang tua, kayaknya kita perlu bantu anak-anak kita supaya mereka bisa menaklukkan diri mereka pada kehendak dan perintah orang tuanya. Kalau kita selalu nurutin apa yang menjadi kehendak dia, kita harus ikutin perintah dia dari sejak kecil. Anak ini agak sulit nantinya untuk bisa melakukan ya kan perintah dan kehendak daripada Tuhan. Kita harus latih anak-anak kita untuk bisa patuh melakukan perintah gurunya. Kalau kasih PR, kasih tugas, latih dia, ikutin. Perintah guru apa, kamu ikutin. Lalu nanti kita juga latih dia untuk supaya mereka tuh bisa patuh kepada bimbingan kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti lama-lama pas sudah besar, mereka tuh terbiasa menaklukkan diri mereka. Mereka tuh tetap jadikannya Yesus tuh Tuhan. Kalau orang tidak pernah mau menaklukkan kehendaknya, saudaraku, kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada orang-orang yang Tuhan tunjuk, perkenan Tuhan gak dapet. God's favor ini turun kepada orang-orang yang bisa menaklukkan dirinya atas perintah dan kehendak orang yang ada di atasnya. Nah, saya mau kasih tahu seorang yang bernama siapa? Esther. Hadassah atau Esther. Dia orang Yahudi, gadis Yahudi, saudaraku. Saya bayangkan, biasanya Yahudi gak mungkin kawin sama orang bukan Yahudi. Tetapi Mordekai, ayah angkat dia, saudaraku, punya kehendak dan memberi perintah kepada Esther. Kok ikut kontes untuk jadi ratu, gantikan Wasti. Saudaraku, secara tradisi, secara hukum, gak boleh terang bercampur dengan gelap. Tapi dia menaklukkan dirinya kepada kehendak orang tuanya, orang tua angkatnya. Dan dia mau lakukan perintah itu. Ikut kontes. Lalu setelah waktu ikut kontes, dia masuk di dalam pengawasan sida-sida raja yang namanya Hegai. Kalau saudara baca kitab Esther, Esther karena udah terbiasa menaklukkan dirinya kepada kehendak orang yang di atas dia dan melakukan segala perintah orang yang di atas dia. Kalau saudara baca, semua yang dianjurkan Hegai kan tahu selera raja.
Saudaraku, dia ikut semua. Ketika jadi akhirnya apa? Alkitab, kalau saudara baca kitab Ester, Ester dapat perkenan raja. Kasih yang lebih besar dari raja, dari Hegai, kenapa? Di sini kuncinya. Kenapa Bapak menyebut Yesus, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini penting, saudara. Pendoa harus punya perkenan Tuhan. Gak bisa enggak. Sebagai orang Kristen kita butuh perkenan Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan itu hanya bisa muncul perkenan Tuhan atau turunnya perkenan Tuhan. Itu kenapa? Kalau ada trust dan respect. Kita bisa mempercayai dan ada rasa hormat kepada Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin, saudara. Kalau Tuhan dan firman katakan, hormati ayahmu dan ibumu. Ketika kamu masih di rumah orang tuamu, hormati. Kita harus apa? Trust, percayai orang tua kita. Hormati orang tua kita. Dengan cara apa? Lakukan apa yang dia perintahkan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara ada di bangku sekolah, di kampus, trust dan respect harus ada. Ketika saudara masuk di gereja, harus ada trust dan respect sama pemimpinnya. Ketika saudara masuk ke dalam satu perusahaan, lingkungan masyarakat, harus ada trust dan respect. Dari situlah turun yang namanya apa? God's favor, perkenan Tuhan. Perkenan Tuhan itu sama dengan istilah orang yang dapat perkenan Tuhan itu sama juga dengan orang yang apa? Mujur. Ayub bilang mujur, saudaraku. Ayub 36 ayat 11 katakan begini, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Katakan amin. Makanya saudara, kalau orang tuh ngerasa pinter lalu mau minta kepentingan untuk minta dihormatin, ini gak bisa masuk jadi pendoa. Kenapa? Karena yang tipe ini, karena pendoa tuh butuh yang namanya apa? Perkenan Tuhan. Itu syarat pertama jadi seorang pendoa. Kalau udah datang perkenan Tuhan, badai sebesar apapun dalam hidup kita, saudaraku, gak usah masalah. Saudaraku, kalau ada perkenan Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Katakan amin, saudara. Ester gak lebih cantik lah dari yang gadis-gadis yang lain, saudaraku. Tetapi yang di dalamnya Ester itu, yang bisa memikat hati sang raja. Sehingga raja mempersunting Ester dan Ester menjadi apa? Ratu gantikan Wasti. Saudara, lihat aja. Rupanya Ester menjadi ratu karena Tuhan punya apa? Punya tujuan. Dia punya tanggung jawab. Dia punya peran. Ketika dia berani menyangkal dirinya dengan apa? Tunduk takluk sama Mordekai, tunduk takluk sama Hegai. Lalu dia bisa menjadi permaisuri raja. Dia sebagai permaisuri, dia sudah terbiasa tunduk dan takluk. Makanya protokol kerajaan dengan mudah diikuti oleh Ester. Ketika Mordekai bilang, kau harus menghadap. Dia ngerti, dia ngomong, protokol kerajaan. Kalau aku enggak dipanggil, aku enggak boleh ngadep. Kalau aku nyelonong ngadep, sembelih. Kau datanglah. Karena kita punya masalah besar. Orang Yahudi mau dibinasakan, kau harus menghadap raja. Beritahu raja tentang Haman ini. Dan rupanya saudara, Ester menikah dengan raja. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan bangsanya. Kalau saudara diangkat, diberkati, satu jabatan yang bagus, kekayaan yang banyak, pengaruh yang meluas, ingat, itu karena ada God's favor. Ada perkenan Tuhan yang turun dalam hidup saudara. Dan saudara punya penugasan di situ. Untuk keselamatan banyak orang. Katakan amin, keselamatan bangsa kita Indonesia dan bangsa-bangsa. Katakan amin, saudaraku. Itu yang pertama. Pendoa ada seorang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun kita mau buat, apapun kita mau lakukan, apapun kita mau korbankan untuk orang yang kita kasihi. Katakan amin, yang kita kejar bukan kepentingan kita, kehendak kita, adalah kehendak Dia, kepentingan Dia.
Itulah seorang pendoa. Itulah contoh gambaran ada Esther. Seorang yang bersyafaat buat bangsanya. Saudara, kita kenal dengan istilah apa? Puasa Esther. 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Saudaraku, di mana Tuhan membalikan keadaan. Yang kedua, syarat seorang pendoa. Khotbah ini saya harus ada 4 poin. Saya cuma bahas 2 poin aja saat ini. Besok kalau Tuhan kehendaki kita bahas poin yang ketiga dan keempat, saudaraku. Karena agak terlalu lama nantinya. Kita akan lihat di sini poin yang kedua adalah seorang pendoa adalah seorang yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, maksudnya apa sih ini? Jadi gini. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, saudaraku. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi gini, tinggal dalam aku. Tinggal, garis bawah tinggal dalam aku. Jadi maksudnya begini, saudara. Orang Kristen, orang percaya atau seorang pendoa, itu tidak cukup hanya hidup di hadapan Allah. Berdoa di hadapan. Tapi kita juga harus belajar hidup di dalam Allah. Maksudnya apa, saudaraku? Saya mau jelaskan gini. Hidup di hadapan Tuhan tentu saja baik. Tetapi ada kemungkinan kita bisa menjauh dan terpisah dari Tuhan. Di mana Tuhan ya Tuhan, kita ya kita. Itu hidup di hadapan Tuhan. Ya, tetapi beda kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita bersatu dan menjadi satu dengan Tuhan. Katakan amin. Pada saat kita menjadi satu dengan Tuhan, saudaraku, maka kita dapat berkata, saya tulis kata-kata gini, Tuhan, aku bukan hanya berdoa di hadapan-Mu, tetapi aku berdoa di dalam-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, aku berdoa di dalam-Mu. Aku bukan sendiri yang berdoa, melainkan engkau dan aku dan engkau berdoa bersama. Karena itu aku bisa tutup doaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya, saudaraku. Ini artinya sini. Jadi kita harus doanya di dalam. Maksudnya apa? Maksud saya gini. Setiap kali kita berdoa, saudara, ya kan, baik berdoanya dengan bersuara atau dalam hati, kita tuh gini, kita tuh harus merasakan dulu bahwa Roh Kudus sedang bergerak di dalam kita. Makanya kita perlu dipenuhi dulu dengan Roh Kudus, lalu doa kita didorong oleh Roh Kudus. Kenapa, saudaraku? Karena di dalam Roma pasal 20, Roma 8 ayat 26 itu di sini katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia, perhatikan, baca yang keras, sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di sini penting. Sebelum berdoa, ya saudara, naikkanlah nyanyian syukur dulu. Lalu puji-pujian kepada Tuhan. Sampai kita dikuasai Roh Kudus. Sampai Roh Kudus itu dorong. Kamu doa ini. Tadi kayak kita nih masuk hadirat, kita nyanyi nyembah sungguh-sungguh dengan segenap hati. Itu Roh Kudus tuh bilang, hari ini doa minta hati seorang hamba. Minta hati bisa melayani. Berdoa minta hati untuk bisa
jadi berkat. Dampaknya apa? Kalau Roh Kudus ajar, itu kita doa tadi. Dampaknya pengertiannya gini saudara. Kita tuh nggak minta cuman sekedar sembuh. Kita doanya adalah Tuhan sembuhkan aku. Supaya setelah aku sembuh, aku akan dipakai untuk pelayanan kesembuhan. Aku mau doa buat orang yang sakit untuk mengalami kesembuhan. Dan aku akan bantu orang-orang sakit. Ya mungkin biaya perobatannya untuk bisa jadi sembuh. Nah itu yang meningkat gitu saudaraku. Bisa saudara, kita nggak lagi berdoa misalnya Tuhan cukupi kebutuhan saya. Supaya saya bisa membayar kewajiban saya ini. Tapi kita minta Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan aku, rumah tangga aku. Tapi aku bisa memberi makan banyak orang. Jadi saudara buka lapangan pekerjaan di situ. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi di sini hati hamba. Tadi kadang-kadang Tuhan tuh ngomong sama saya. Makanya kalau kita nyanyi nyembah konsentrasi. Kemarin ada orang yang sepertinya tuh mau bunuh diri. Ada tali-tali maut. Ada yang mau bunuh diri. Atau seperti ada roh maut. Dia nggak ada niat untuk bunuh diri. Tapi ada roh maut yang mau ambil dia. Padahal waktu orang ini belum waktunya Tuhan. Kemarin kita doa. Lepaskan tali-tali maut itu. Nah itu siapa yang bantu kita doa? Roh Kudus. Saya tuh enggak tahu. Kadang-kadang ada orang tanya sama saya, Pak Sabta, Bapak dapat pesan apa enggak dari Tuhan untuk saya? Setelah Bapak doa, saya bilang enggak dapat, enggak ada. Masa sih Pak? Kan Bapak biasanya dapat pesan-pesan. Oh beda, saya ini menyatunya dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak ada urusan dengan orang. Kalau ada pesan-pesan, kalau enggak. Beda dengan dukun. Saudara, kalau dukun selalu ada pesan. Selalu ada pesan kalau dukun, saudaraku. Ya kan, untuk orang itu. Karena kepentingan. Kalau Roh Kudus, kita kan kepentingan untuk Tuhan. Bukan untuk apa. Ini bukan bisnis. Saudara, bukan untuk nyeneng-nyenengin. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Masa sih nggak ada katanya? Ya nggak ada. Ya nggak tahu. Tapi secara umum, tuntunan umum, kadang-kadang ya Tuhan kasih tahu ke kita. Gini, kamu kan gini-gini. Kamu harus gini-gini. Saya tuh dapetin gini-gini. Ya udah dapet. Tapi kadang-kadang enggak. Kenapa? Roh Kudus ini. Dia kan Allah yang berdaulat. Aslinya mau-maunya Tuhan sama kita. Katakan sama saudara. Ya kan dia mau ngomong. Kenapa kok nggak ngomong? Ya urusan apa nanya-nanya. Dia tuh Allah loh yang berdaulat. Nggak ada urusan lah. Oleh karena itu saudara harus tahu gini. Karena kita seorang pendoa dia harus hidup di dalam Tuhan. Jadi antara Tuhan dengan dia harusnya nyatu. Makanya Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkan. Aku akan membentengi. Kalau dia berseru kepadaku, aku akan jawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Ya kan? Aku akan muliakan dia, katanya, dengan panjang umur. Itu, saudaraku. Makanya pentingnya di sini kita harus tahu, saudaraku, dalam seorang pendoa ngerti hal ini. Prinsip ini harus tahu, saudaraku. Pertama, pujian itu akan menguatkan roh doa kita. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung buka suara doa. Coba saudara mulai nyembah dulu sebentar, diam dulu sebentar, rasakan. Ada nggak nih dorongan roh untuk ngomong, untuk doa? Katakan amin saudaraku. Tenang dulu. Makanya kuasai diri jadi tenang. Biar Roh Kudus bisa bicara, saudara keluar doa. Wah doa yang keluar, yang berasal, inisiatif, ide dari Roh Kudus. Perkataan doa kita, itu doanya penuh dengan kuasa. Katakan amin saudara, itu penting. Itu penting saudaraku. Jadi perlu ada pujian dulu. Kenapa harus ada pujian menguatkan? Karena waktu kita memuji, Allah hadir atas pujian. Seperti Nabi Elisa saudaraku. Ketika dimintai nasihat oleh Yosafat dan Raja Yoram. Waktu mereka kekeringan sudah di padang gurun. Apa permintaan Elisa? Ada nggak pemain kecapi di sini? Coba panggilin pemain kecapi. Kenapa perlu pemain kecapi? Kenapa gak langsung doa aja dia? Minta apa hikmatnya? Enggak bisa.
Harus apa? Allah hadir dulu. Roh Kudus hadir dulu. Makanya waktu pemain kecapi memainkan, Alkitab katakan Elisa dikuasai oleh Roh Tuhan. Lalu dia mulai bernubuat, memberikan pesan-pesan. Kamu bikin parit, ya kan? Kamu bikin parit, ya kan? Di parit, bingung bikin parit, tempat yang kering ini, ya kan? Nanti kau bikin parit, lalu bikin mesbah, buat ke Tuhan, bawa ke Tuhan. Parit mesbah, parit itu verban ya, saudara. Mesbah itu tempat apa? Korban. Setiap korban yang saudara beri, taburan, verban itu untuk apa sih? Luka. Kalau saudara dan saya suka nabur, suka buat baik, tapi hatinya masih terluka, maka benih yang kita tabur itu benihnya mati. Itu pengertiannya seperti itu, saudaraku. Jadi kalau kamu mau nabur itu lewat kata-kata kasih nasihat, mendoakan orang, nolong orang, ngasih duit ke orang, itu harus hatinya dikuasai kasih. Bukan ada luka, masih ada luka kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Karena yang namanya luka itu yang menjadi adanya sekatan. Katakan sekatan, penghalang. Sedangkan pada waktu apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan iman. Harus nyatu antara kita dengan Allah. Baru apa yang kita minta, dia akan kabulkan. Apa yang kita kerjakan, itu sukses. Ini kemarahannya harus sudah ada. Karena kemarahan ini sekatan. Makanya penting pujian. Bikin parit, bikin mesbah. Oh bikin mesbah, sudah selesai. Gak lama kemudian Alkitab tiba-tiba itu air datang tiba-tiba. Wah penuh air. Di mana? Di parit. Saudaraku, tempat. Ibu bapak bisa mengerti nih. Pujian menguatkan roh doa. Roh doa kita menguatkan apa? Iman kita. Iman kita menguatkan apa? Perkataan dan perbuatan kita. Saudara, perkataan dan perbuatan kita yang adalah benih, itu akan bisa menghasilkan apa? Perkenan Tuhan. Kalau dengan iman kita lakukan, kita berkata dengan iman, saudara, kita berbuat dengan iman, perbuatan ketaatan pada Tuhan, maka menghasilkan apa? Perkenanan Tuhan. Karena tanpa iman tidak ada perkenanan. Iman harus ada perkataan dan perbuatan. Iman itu, saudara. Dan perkenan Tuhan menghasilkan apa? Mujizat, berkat, kehidupan yang diubahkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Memang ini yang harus kita tahu. Ya saudaraku, harus ada persekutuan di sini. Saya bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Harus tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, tidak ada ganjelan. Tidak berjarak hati kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa, ya kan? Kalau saudara mau tinggal dalam Tuhan, artinya punya persekutuan, punya hubungan yang dekat, yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Saudara jangan izinkan adanya sekatan apapun antara diri kita dengan Tuhan. Setiap sekatan yang dibiarkan tinggal dan tidak diselesaikan akan menyebabkan hati kita apa? Berjarak. Hati kita berjarak dengan Tuhan. Nah, saya mau bahas sebagai penutupnya. Gini sudah biar tahu ya. Karena kita harus satu nih. Kalau kita nyatu sama Tuhan, perkataan doa kita, perkataan saudara, itu ada isinya. Ada urapan, ada kuasa, hikmat, menyegarkan orang lain, membangkitkan semangat. Nah, ini penting. Tapi kalau hati kita ada sekatan dengan Tuhan, berjarak dengan Tuhan, maka perkataan doa kita itu jadi kosong, jadi kering. Gak ada kuasanya. Nah sekarang kita pelajari, apa yang menyebabkan timbulnya sekatan itu? Apa yang menyebabkan timbulnya sekatan ini? Pertama saya catat adalah apa? Saya senang, ini Tuhan kembali ke sini lagi. Apa saudara? Kemarahan. Dan sikap hati yang tidak mau mengampuni. Ini sekatan saudara. Ya kan, kemarahan itu bisa ya karena masa lalu. Sejak kecil atau remaja atau yang kita pendam gitu saudara.
kemarahan, sikap tidak mau, itu kan luka. Yang luka. Makanya dalam Matius 5 ayat 23, ayat 24 katakan gini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah apa? Berdamai. Dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Katakan amin, ya kan? Jadi kita nih seharusnya nggak ada masalah, tidak bermasalah dengan siapapun. Sebaiknya, seharusnya saudaraku, sekali kita bermasalah dengan seseorang atau orang lain, maka segera akan timbul apa? Sekatan antara kita dengan Allah. Kita nggak nyatu lagi, saudaraku. Apabila ada sekatan, maka kita nggak bisa lagi bersekutu. Jadi gini, roh doa kita tuh padam. Roh doa kita nih padam. Kalau roh doa padam, kita tuh gak bisa intim sama Tuhan. Gak bisa nyembah. Gak bisa tahan lama nyembah. Kuat sendirian. Atau itu. Saya kan gak kuat. Karena yang di dalam tuh ada sekatan. Gak nyatu. Saudaraku. Nah, untuk bisa hilangkan ini, kita harus pergi berdamai yang pertama. Ya udah, jangan marah lagi. Ya udahlah, ampuninlah. Lepaskan blessing, berkat. Ketika ini sembuh, maka setiap korban, setiap benih yang kita tabur, itu akan menghasilkan buah. Katakan amin saudara, itu janji. Yang kedua adalah, saudara, sekatan ini bisa timbul karena apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah yang belum diakui dan diampuni di hadapan Tuhan. Kadangkala sekatan dapat terjadi karena ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Contohnya seperti ada satu hobi tertentu. Hobinya apa? Ngebir. Hobinya apa saudaraku? Minum wine. Kayaknya gak ada masalah sih. Tapi kadang-kadang ini saya tidak ini kan. Atau hobinya apa? Ngerokok. Nongkrong. Ada hobi-hobi tertentu yang saudara, ya, dan lain-lain misalnya. Hobi judi gitu. Ini hobi kok. Ya kan saudaraku. Atau kebiasaan-kebiasaan buruk, ikatan-ikatan kecanduan yang kita sendiri tidak mau putuskan. Ada yang namanya hobinya gosip, jelekin orang, itu hobi. Dia buruk. Dia nggak mau lepaskan ini. Saudaraku, simpen. Nah, ini yang sekatan ini di hati. Nah, sekarang kita bisa lihat. Setiap kali muncul adanya sekatan di hati kita. Perhatikan, sekatan itu akan memadamkan roh doa kita. Selanjutnya, kita akan kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita, keselamatan. Kehilangan sukacita, keselamatan. Karena apa? Ada tuduhan terus. Ketika tuduhan ini kayaknya nggak digubris gitu loh saudaraku. Nanti hilang suara ini. Hilangnya suara ini, garingnya persekutuan kita. Saudaraku, hati kita berjarak dengan Tuhan. Kita masih bisa doa, tapi kata-katanya kosong. Ngomong sama siapa bukan mental. Kerja apa kayaknya kosong, gak ada hasil. Karena benihnya itu kan gak ada hasil. Nah ini yang paling, ini harus diatasi buat setiap kita. Katakan amin saudara. Ketika roh doa kita padam, sekalipun kita melatih pikiran kita untuk berdoa, sekalipun kita punya tekad mengucapkan kata-kata doa, tetap aja perkataan kita akan kosong dan tidak ada kuasanya. Karena masalahnya kan di hati. Ada nggak nyatu dengan Tuhan. Makanya saya suka dengan lagu ini. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan
namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Intinya sekarang saudara jangan sampai ada sekatan. Tadi saya kepikiran, kenapa kok hobi kok enggak? Kadang-kadang ada hobi yang Tuhan gak berkenan. Begini saudaraku, mungkin hobinya gak salah. Contohnya hobi sepeda. Tapi kalau saudara main sepeda terus sampai akhirnya gak ada waktu untuk saat teduh. Hari Minggu saudara gak ibadah lagi. Saudara udah gak kerja lagi. Nggak tanggung jawab lagi untuk di keluarga. Anak-anak gak diurus. Keluarga nggak diperhatiin segala macam. Sebagai kepala rumah tangga, saudara segala macam secara rohani nggak ini kan segala macam. Hanya pikirnya hobi ini. Ada yang hobinya yaitu sepeda lah, atau hobi apa yang akhirnya meninggalkan. Sekali kita nggak saat teduh nggak doa, satu kali minggu, 4 kali hari Minggu nggak ibadah. Lama-lama saudara itu jadi terbiasa. Di sini kering. Di sini kosong. Nanti baru taunya ketika datang apa? Hujan, banjir, angin badai, hajar. Kok tiba-tiba rubuh? Rubuhnya apa? Kok depresi? Kok stres? Kok mau gila? Nah di sini kita nggak bangun hidup kita di atas fondasi iman yang kuat. Nggak ada Tuhan dalam hidup kita. Cuma Kristen tok. Nah ini nggak tinggal dalam Tuhan. Kita hanya hidup di hadapan Tuhan saja. Kristia di hadapan Tuhan. Saya punya hubungan, tapi nggak punya persekutuan. Kita cuma punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak mempunyai kita. Kita memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak memiliki kita. Kita nggak dikuasai oleh Roh Kudus. Semua orang Kristen punya Roh Kudus, tapi tidak semua orang Kristen, ya kan saudara, dimiliki oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah ini penting, saudaraku yang Kristus. Saudara saya tahu sini katakan amin. Yang terakhir, kesombongan. Kesombongan, bangga diri, pamer diri untuk dapat sanjungan dan pujian manusia. Ini bisa jadi satu sekatan yang bisa memadamkan daripada roh yang doa kita, saudaraku. Jadi saat kita tinggal dalam Tuhan, kita bisa satu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara akan bisa menikmati betapa indahnya berdoa dalam hadirat Tuhan. Saudara akan bisa memiliki selera berdoa. Saudara akan mampu berdoa dengan kuat kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Saya berdoa saudaraku, biarlah kita semua menjadi pendoa-pendoa. Karakteristik yang pertama, aku mau Tuhan, mengasihi Tuhan. Biarlah aku akan kejar kehendak-Mu. Sangkal diri, pikul salib. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Katakan amin. Yang kedua, kita tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi kita mau tinggal dalam Tuhan. Dekat, intim, melekat dengan Tuhan. Tidak ada sekatan-sekatan dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi pendoa yang luar biasa. Katakan amin.